Halo, kami akan mempresentasikan mengenai bond valuation. Yang dimana pertama yaitu mengenai pengertian obligasi. Obligasi surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh instansi pemerintah atau perusahaan. Penerbitan obligasi berkewajiban untuk membayar pembayaran bunga atau kupon secara berkala, seperti setiap tahun atau setengah tahun dan nilai nominal atau pokok pada saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi obligasi. Fungsi obligasi sebagai surat utang yang bisa diperjualbelikan kepada masyarakat. Obligasi juga berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang yang relatif murah. Pihak emiten cenderung memilih menerbitkan obligasi, yang mana tujuannya meningkatkan nilai perusahaan dengan biaya relatif murah, dibandingkan harus menerbitkan saham dengan risiko besar. Obligasi termasuk dalam investasi efek berpendapatan tetap. Tujuannya untuk menjaga nilai investasi agar tetap stabil dengan risiko yang lebih stabil. Maka dapat diartikan juga jika obligasi juga berfungsi untuk menjaga nilai investasi agar tetap stabil dengan risiko seminimal mungkin dibandingkan investasi lewat saham. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Berdasarkan penerbitan atau pihak emitennya dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, government bond. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah, contohnya di Departemen Keuangan atau Bank Negara. Risiko obligasi ini cenderung kecil karena ditanggung negara. 2. Corporate bond. Obligasi ini diterbitkan perusahaan dan biasanya untuk jangka waktu yang relatif panjang. Corporate bond memberikan tingkat bunga yang cukup tinggi kepada pemegangnya. Yang ketiga yaitu mengenai municipal bond. Aplikasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah, prinsipnya kurang lebih hampir sama dengan government bond. Risiko obligasi ini cenderung lebih rendah dibandingkan corporate bond. 4. Foreign bond. Aplikasi ini diterbitkan oleh negara asing, salah satu risikonya ialah pengguna mata uang asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sion. Obligasi berdasarkan jangka waktunya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, obligasi jangka panjang. Berarti tanggal jatuh temponya cukup lama, lebih dari 1 tahun. Yang kedua, obligasi jangka pendek. Umumnya memiliki tanggal jatuh tempo maksimal 1 tahun. Obligasi berdasarkan perhitungan bunganya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fixed rate bond, obligasi dengan bunga tetap. Artinya, akan memberi kisaran bunga dengan nilai tetap sesuai dengan jangka waktunya. Yang kedua, ada floating rate bond. Obligasi ini dengan memiliki bunga mengambang. Artinya, jumlah persenan bunga yang diberikan bersifat tidak tetap atau mengalami perubahan. Yang ketiga, ada zero coupon bond. Obligasi ini tidak memberikan bunga kepada pemegangnya, namun sebagai penggantinya akan diberikan diskon saat membeli dan membayar obligasi. Obligasi berdasarkan nominalnya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah obligasi konvensional. Nilai nominal obligasi lebih dari 1 miliar. Yang kedua ada obligasi retail. Nilai obligasi ini cenderung lebih kecil. Keuntungan obligasi yang pertama, biaya penerbitan obligasi cenderung lebih murah dibandingkan penerbitan saham. Yang kedua, pemberian pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Yang ketiga, tingkat risiko jauh lebih rendah dibandingkan saham. Yang keempat, bunga obligasi lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit. Yang kelima, pemegang obligasi tidak berhak ikut campur urusan internal perusahaan karena obligasi tidak mempunyai hak suara. Yang keenam, tingkat bunga tidak dipengaruhi oleh harga pasar obligasi. Contoh obligasi, yang pertama ada obligasi perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional seperti BUMN. Yang kedua ada surat utang negara atau yang disebut dengan SUN. Yang ketiga ada surat prakerja syariah negara atau yang disebut dengan SBSN.
Biasanya diterbitkan pemerintah didasarkan pada syariah Islam. Yang keempat, obligasi retail Indonesia atau yang disebut dengan ORI sebagai bentuk surat berharga negara atau SBN. Bond obligation atau obligasi adalah cara untuk menentukan nilai wajar teoritis atau nilai par dari obligasi tertentu. Ini melibatkan penghitungan nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa depan atau arus kas, dan nilai obligasi saat jatuh tempo atau nilai nominal. Saat nilai nominal obligasi dan pembayaran bunga ditetapkan, penilaian obligasi membantu investor mengetahui tingkat pengembalian yang akan membuat investasi obligasi sebanding dengan biayanya. Untuk penilaian risiko obligasi akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Yuni. Penilaian risiko obligasi. Risiko suku bunga merupakan risiko penurunan obligasi yang disebabkan karena penurunan suku bunga. Risiko suku bunga berhubungan dengan nilai obligasi dalam portofolio. Risiko tingkat reinvestasi merupakan risiko penurunan suku bunga yang akan menyebabkan penurunan pendapatan dari portofolio obligasi. Pemegang obligasi jangka panjang akan menghadapi risiko suku bunga. Namun, risiko kegagalan adalah risiko yang disebabkan karena kegagalan penerbitannya dan dipengaruhi oleh kekuatan keuangan penerbitan obligasi maupun jangka waktu kontrak obligasi yang diterbitkan. Penilaian obligasi terdapat 3 elemen penting, yaitu yang pertama, jumlah dan waktu dari arus kas yang diterima investor. Yang kedua, tanggal jatuh tempo obligasi. Yang ketiga, tingkat pengendalian yang diinginkan investor. Nilai obligasi adalah nilai dari tingkat suku bunga yang akan diterima kemudian serta nilai par atau nilai jatuh tempo obligasi. Dengan menyusun arus kas ini dan menggunakan tingkat pengembalian yang diinginkan investor sebagai tingkat diskonto, kita dapat menentukan nilai obligasi. Nilai obligasi adalah nilai dari tingkat suku bunga yang akan diterima, kemudian serta nilai par atau nilai jatuh tempo obligasi. Dengan menyusun arus kas ini dan menggunakan tingkat pengembalian yang diinginkan investor sebagai tingkat diskonto, kita dapat menentukan nilai obligasi pengembalian yang diharapkan atau yield to maturity. Adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang arus kas mendatang atau nilai bunga dan jatuh tempo dengan harga pasar sekarang, yaitu tingkat pengembalian yang investor harapkan. Next. Nilai obligasi berbanding terbalik dengan perubahan tingkat pengembalian yang diinginkan investor atau tingkat suku bunga saat ini. Dengan kata lain, ketika tingkat suku bunga meningkat atau menurun, nilai obligasi menurun atau meningkat. Nilai pasar dari sebuah obligasi akan lebih kecil dari nilai paringnya. Jika tingkat pengembalian yang diinginkan investor lebih besar dari suku bunga obligasi, namun obligasi akan dinilai lebih tinggi dari nilai par. Jika tingkat pengembalian yang diinginkan investor lebih kecil dari tingkat suku bunga obligasi, semakin dekat dengan tanggal jatuh tempo obligasi, maka nilai pasar dari obligasi tersebut akan semakin mendekati nilai parnya. Obligasi jangka panjang memiliki risiko tingkat suku bunga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Nilai obligasi terhadap perubahan tingkat suku bunga tidak hanya tergantung pada lamanya waktu jatuh tempo, tetapi juga pada pola arus kas yang dihasilkan oleh obligasi tersebut. Durasi ukuran tingkat reaksi harga obligasi terhadap perubahan tingkat bunga juga pertimbangkan waktu rata-rata jatuh tempo dengan bobot tertimbang. Tiap-tiap tahun adalah nilai sekarang arus kas untuk tahun itu. Dalam menaksir sensitivitas suatu obligasi terhadap perubahan tingkat suku bunga, durasi obligasi merupakan alat ukur yang lebih tepat, bukan jangka waktu jatuh temponya. Next.
Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.